A few moments later. Nah, apa sih Kabinet Wilopo ini? Nah, Kabinet Wilopo ini adalah kabinet ketiga setelah pembubaran negara Republik Indonesia Serikat yang diumumkan pada 1 April 1952 dan memerintah pada masa bakti 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Nah, Kabinet Wilopo ini didemisionerkan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 99 tahun 1953 tertanggal 3 Juni 1953. Kabinet ini termasuk kabinet zakon yang artinya kabinet yang jajarannya diisi oleh para tokoh ahli di dalam bidangnya dan bukan merupakan representatif dari partai politik tertentu. Susunan dari Kabinet Wilopo yaitu Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, lalu beranggotakan yang pertama ada Mr. Wilopo sebagai Perdana Menteri, yang kedua Prawoto Mangkusasmito sebagai Wakil Perdana Menteri, yang ketiga Wilopo dan Moekarto sebagai Menteri Luar Negeri, yang keempat Muhammad Rom sebagai Menteri Dalam Negeri, yang kelima Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wilopo sebagai Menteri Pertahanan, yang keenam Lukman Wiryadinata sebagai Menteri Kehakiman, yang ketujuh Arno Mononutu sebagai Menteri Penerangan, yang kedelapan Sumitro sebagai Menteri Keuangan, yang kesembilan Muhammad Sarjan sebagai Menteri Pertanian, yang ke-10 ada Sumanang sebagai Menteri Perdagangan, yang 11 ada Juanda sebagai Menteri Perhubungan, 12 Suharto sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, yang ke-13 Iskandar sebagai Menteri Perburuhan, yang ke-14 ada Anwar dan Panji sebagai Menteri Sosial, yang ke-15 Bahder sebagai Menteri Pendidikan, yang ke-16 Fakih Usman sebagai Menteri Agama, 17 Yohanes sebagai Menteri Kesehatan, 18 Panji Suroso sebagai Menteri Negara Urusan Pegawai. Partai yang mendukung Kabinet Wilopo diantaranya adalah Partai Nasional Indonesia, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, Partai Sosialis Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Buruh, dan Partai Kristen Indonesia. Dan yang menolak Kabinet Wilopo adalah Partai Komunis Indonesia. Tugas dari Kabinet Wilopo adalah dalam bidang organisasi negara, yaitu menyiapkan pelaksanaan pemilihan umum untuk Dewan Konstituante dan Dewan-Dewan Daerah, menyelesaikan penyelenggaraan dan mengisi otonomi daerah, menyederhanakan organisasi pemerintahan pusat dalam bidang kemakmuran, yaitu memajukan tingkat penghidupan rakyat dengan meningkatkan produksi nasional termasuk bahan makanan rakyat, melanjutkan usaha perubahan agraria, dan dalam bidang keamanan yaitu menjalankan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah keamanan dengan kebijaksanaan sebagai negara hukum dan menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara serta mengembangkan tenaga masyarakat untuk menjamin keamanan dan ketentraman masyarakat. Akhir dari Kabinet Wilopo. Jatuhnya kabinet ini terjadi karena peristiwa tragedi Tanjung Morawa, yaitu tragedi berdarah yang terjadi pada 16 Maret 1954 di Desa Perdamaian Tanjung Morawa, Sumatera Utara. Saat itu terjadi konflik agraria yakni sengketa tanah yang juga dibalut sara. Peristiwa Tanjung Morawa dilatar belakangi oleh rencana pemerintah membuat sawah percontohan bagi masyarakat di lahan bekas kebun tembakau. Akan tetapi, lahan tembakau itu sudah lebih dulu diisi oleh sebagian masyarakat, penggarap liar, dan imigran gelap. Di masa penjajahan, tanah perkebunan itu dimiliki perusahaan Belanda. Namun, pasca putusan hasil konferensi meja bundar atau KMB, Indonesia diminta mengembalikan tanah tersebut ke investor asing. Pemerintah pun berupaya memindahkan para warga dengan memberi sejumlah biaya ganti rugi. Akan tetapi, usaha itu terhalang oleh kelompok Barisan Tani Indonesia atau BTI dan Partai Komunis Indonesia PKI. Negosiasi antara pemerintah dan warga berlangsung alot, tapi tak jua mendapat titik temu. Sampai akhirnya pemerintah menggusur warga secara paksa. Pada 16 Maret 1953, pemerintah mengirim sejumlah traktor ke area perkebunan dengan dikawal polisi termasuk pasukan Brimob. Kelompok BTI menyiapkan massa di setiap titik Tanjung Morawa untuk melawan pemerintah. Bentrokan pun pecah antara aparat dan masyarakat. Sejumlah warga dan petani meninggal dunia, sebagian lainnya luka-luka. Kabinet Wilopo disebut menyalahi aturan persoalan sengketa tanah di Tanjung Morawa. Akibatnya, Kabinet Wilopo mulai tidak stabil. Parlemen pun menyoroti kasus Tanjung Morawa ini. Pada 2 Juli 1953, Wilopo secara resmi menyerahkan mandat kekuasaannya pada Presiden Soekarno. Itulah alasan mengapa peristiwa Tanjung Morawa pun disebut sebagai penyebab jatuhnya Kabinet Wilopo.